Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yulianti Setiawan dari kelas 10 TKJ 1. Kali ini saya akan membahas mengenai networking models. Yang pertama, saya akan membahas konsep. Yang kedua, TCP atau IP model. Yang ketiga, encapsulation dan decomplusion. Yang keempat, OSI layers model. Yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mengidentifikasikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP dan IP model. TCP atau IP model dan OSI model. Konsep yang kedua, before open networking model exist, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM Creator System Architecture Network atau yang disingkat menjadi SNA. Yang ketiga, other vendor also create their own networking model. Nah, yang selanjutnya ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini konon digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mengidentifikasikan suatu protokol agar antara komputer utama yang berbeda networking itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networking TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, yang pertama ada application, kedua transport, ketiga internet, keempat networking access. Nah, ini yang terdiri dari 4 layer tersebut. Kalau yang terdiri dari 5 layer ada application, transport, network, data link, dan physical. Selanjutnya ada TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, VOV3, SMTP, IMAV, SSH, DSB. Hubster itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, yaitu transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur.
Setiap perangkat jaringan memerlukan alat unik di jaringan. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian networking layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Yang selanjutnya ada TCP atau IP Data Link Layer, Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya terdeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya ada ecomplusion and decomplusion. Ecomplusion itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Kalau decomplusion maka itu sebaliknya. Jadi decomplusion itu sebaliknya dari ecomplusion. Name of TCP atau IP message. Application layer yaitu data transport layer, data TCP, header, dan segment. Network layer, data TCP, header, IP, dan IP packet. Data link layer, data TCP, header, IP, di header, dan di detailer frame. Yang terakhir yaitu OSI model layers. Pada OSI model layer terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Application layer, kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat transport layer, kelima network layer, keenam data link layer, ketujuh physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatir, dan communication session 1-4. Kalau upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dari 5-7. OSI model, PS, TCP, dan IP model. Yang pertama ada L74DU yaitu application, kedua L6PDU presentation, L5PDU session, L4PDU transfer, L3PDU network, L2PDU data link, L1PDU physical. Nah, yang ini ada application, transport yaitu segment, network yaitu IP packet, data link yaitu frames, yang terakhir ada physical yaitu bit. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.